Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Nandadira, mahasiswi kelas karyawan jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Bakri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan penelitian saya untuk memenuhi tugas metode penelitian sosial kuantitatif. Nah, pada penelitian kali ini saya mengambil judul pengaruh penggunaan TikTok terhadap kreativitas anak muda. Tetapi sebelumnya saya akan memaparkan latar belakang mengapa saya memilih judul tersebut. Baiklah, seperti yang kita ketahui, media sosial semakin banyak digunakan di masa sekarang ini. Media sosial itu bisa seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan ternyata TikTok pada saat ini adalah aplikasi media sosial yang pertumbuhannya itu sangat pesat berdasarkan jumlah unduhan di App Store dan Google Play Store. Dan TikTok itu sebenarnya mengalami ledakan pengguna pada akhir tahun 2019, yaitu sebanyak 500 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Tetapi berdasarkan TikTok Statistic February 2021, untuk sekarang pada saat ini itu pengguna TikTok telah melebihi 1 juta jiwa di seluruh dunianya yang aktif, tentunya pengguna aktif. Dan kemudian jika kita lihat di tabel tersebut, pengguna TikTok itu separuhnya menggunakan anak muda. Dan yang dimaksud anak muda pada penelitian ini adalah orang-orang berumur 12 hingga 24 tahun. Ini didapatkan berdasarkan World Health Organizations. Jadi data menurut WHO. Dan di TikTok itu ternyata juga banyak konten kreator. Bisa kita lihat di situ, pengguna TikTok itu 32,5%-nya adalah orang-orang dengan usia 10 hingga 19 tahun. Kemudian 29,5% pengguna TikTok berumur 20 hingga 29 tahun. Dan 16,4% penggunanya adalah 30 hingga 39 tahun. Kemudian 13,9% pengguna TikTok adalah 40 hingga 49 tahun. Dan terakhir sisanya adalah 7,1% pengguna TikTok itu merupakan orang-orang berusia lebih dari 50 tahun. Jadi bisa kita lihat dari situ bahwa separuh penggunanya itu merupakan anak muda. Selanjutnya, saya akan membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian akademik, dan manfaat penelitian praktis. Nah, dari judul dan latar belakang yang telah saya paparkan sebelumnya, jadi rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah apakah ada pengaruh penggunaan TikTok terhadap kreativitas anak muda. Dan untuk tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh tadi, ya pengaruh TikTok terhadap kreativitas anak muda itu. Dan untuk manfaat penelitian ini dibagi dua, yaitu manfaat penelitian akademik dan manfaat penelitian praktis. Nah, untuk manfaat penelitian akademiknya, penelitian ini diharapkan mampu menambahkan pemahaman pada bidang komunikasi audiovisual, terutama untuk mengetahui lebih dalam terkait penggunaan aplikasi TikTok ini ya. Dan untuk manfaat penelitian praktisnya, secara praktis penelitian ini sebenarnya diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk para pembaca dan orang-orang yang akan meneliti dengan tema yang sama atau sejenis. Jadi bagi pembaca, penelitian ini tuh dimanfaatkan sebagai penambah pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh penggunaan TikTok terhadap kreativitas anak muda. Juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau acuan penelitian bagi peneliti selanjutnya dan dapat dikembangkan tentunya untuk menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, peneliti akan membahas tentang bab landasan teori. Nah, pertama ada konsep nih. Untuk di konsep ini, jadi konsep secara luas yang memayungi penelitian kali ini. Jadi peneliti mengambil empat konsep, empat teori, yaitu media sosial, komunikasi dalam media, kreativitas, dan teori anak muda. Dan peneliti yakin bahwa keempat tersebut berkesinambungan, relevan dengan apa yang peneliti teliti pada penelitian ini. Selanjutnya, tentunya penelitian ini didasari oleh literature review juga, dan literature review yang peneliti lakukan itu peneliti mengambil 5 dari penelitian sebelumnya. Yaitu yang pertama ada pengaruh TikTok terhadap kreativitas remaja Surabaya oleh Bagus Prianbodo. Selanjutnya ada TikTok influences on teenagers and young adults, students, the common usages of the application TikTok oleh Sel Dillon. Kemudian ada pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap kepercayaan diri remaja di Kabupaten Sampang oleh Dwi Adawiyah. Selanjutnya ada pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap perilaku anak,
Studi pada pengguna aplikasi TikTok pada remaja di Kota Medan oleh Frederick Sitorus. Dan terakhir ada pengaruh aplikasi TikTok terhadap ekspresi komunikasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya tahun 2020 oleh Sandi Pratama dan Mukhlis. Selanjutnya tentunya ada variabel-variabel pada penelitian ini, yaitu variabel X dan variabel Y. Untuk variabel X atau biasanya disebut variabel independen, yaitu variabel yang umumnya mempengaruhi ya. Jadi ya dia itu yang bersifat menentukan atau mempengaruhi variabel terpengaruh atau variabel Y. Dan variabel X pada penelitian ini itu adalah penggunaan TikTok, sedangkan variabel Y-nya adalah kreativitas anak muda. Nah, jadi dari variabel yang telah dijelaskan tadi, model penelitiannya akan menjadi seperti ini, yaitu penggunaan TikTok dan kreativitas anak muda. Ini maksudnya penggunaan TikTok mempengaruhi kreativitas anak muda, seperti itu. Nah, dan hipotesis teori pada penelitian ini adalah akan terdapat pengaruh positif yang signifikan nih dari penggunaan TikTok terhadap kreativitas anak muda. Oke, pembahasan selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi, untuk metode penelitian ini dibagi menjadi banyak sebab. Yang pertama ada paradigma penelitian. Nah, paradigma pada penelitian kuantitatif itu adalah hal yang perlu diperhatikan nih untuk mempermudah peneliti mencari topik dan menentukan topik, menyusun data juga, dan membuat dan mengembangkan analisis pokoknya. Nah, jadi paradigma yang dipakai pada penelitian ini adalah paradigma positivisme, yaitu bebas nilai dan mempunyai penilaian yang bersifat subjektif. Nah, selanjutnya untuk pendekatan penelitian, pada penelitian ini tentunya adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Jadi pendekatan kuantitatif ini adalah pendekatan penelitian yang mendasarkan diri pada paradigma positivis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya metode penelitiannya yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan cara survei. Jadi mengambil sampel-sampel orang atau penduduk untuk kepentingan penelitian ini gitu. Dan umumnya menggunakan perhitungan ilmiah. Selanjutnya ada lagi populasi, sampel, teknik penarikan sampel, dan skala pengukuran. Jadi populasi itu pada penelitian ini adalah anak muda dengan batas usia minimal 10 tahun dan maksimal 24 tahun yang menggunakan aplikasi TikTok. Dan sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah sampel random atau acak. Kemudian teknik penarikan sampel. Untuk teknik penarikan sampel pada penelitian ini adalah dengan simple random sampling atau teknik sampel random yang sederhana. Dan untuk skala pengukuran, yang digunakan pada penelitian ini adalah skala Guttman. Jadi Guttman itu bersifat tegas. Jawabannya berupa ya atau tidak, kemudian setuju atau tidak setuju, dan semacamnya. Selanjutnya, peneliti juga membuat hipotesis riset dan hipotesis statistik. Hipotesis risetnya tentunya terdiri dari H0 dan HA. H0 pada penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh penggunaan TikTok terhadap kreativitas anak muda. Sedangkan hipotesis HA pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan penggunaan TikTok terhadap kreativitas anak muda. Dan untuk hipotesis statistiknya, pada penelitian ini yaitu terdapat hubungan positif antara penggunaan TikTok dengan kreativitas anak muda. Oke, selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Nah, jadi metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan angket atau yang biasa kita sebut kuesioner yang akan disebarkan ke anak-anak muda dan tentunya merupakan pengguna aplikasi TikTok ya. Jadi untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan TikTok terhadap kreativitas anak-anak muda tersebut ataukah tidak. Berikut adalah screenshot bagian dari kuesioner yang akan peneliti sebarkan. Dan bisa kita lihat ini adalah tag yang Goodman tadi. Jadi apakah Anda memiliki akun TikTok? Iya atau tidak? Apakah sering membuka aplikasi TikTok, sering atau jarang? Ada pengukuran data. Untuk metode pengukuran data itu dibagi menjadi dua, yaitu validitas dan reliabilitas. Untuk validitas sendiri adalah suatu alat yang digunakan dalam menguji kebenaran suatu instrumen penelitian. Jadi validitas ini tuh juga membantu peneliti mengetahui sejauh mana sih akurasi suatu tes dalam menjalankan fungsi pengukurannya gitu. Kemudian untuk reliabilitas itu adalah suatu kestabilan dan konsistensi para responden ketika memberi jawaban yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ialah dimensi suatu variabel dan dibentuk menjadi sebuah kuesioner. Selanjutnya ada metode analisis data. Nah, untuk metode analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan univariat dan bivariat.
Jadi analisis univariat pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besaran gambaran dari setiap variabel yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu variabel dependennya tadi, si kreativitas anak muda itu, dan juga variabel independen, yaitu penggunaan TikTok. Nah, selanjutnya untuk yang bivariatnya nih, analisis bivariat pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan juga variabel independennya. Kemudian, pada penelitian ini tentunya juga terdapat keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian ini ya. Jadi untuk keterbatasan utama pada penelitian ini adalah waktu yang diberikan sangatlah singkat. Dan untuk kelemahan penelitian ini adalah luasnya jangkauan anak muda yang terdapat yang dimaksud pada penelitian ini. Oke, selanjutnya ada definisi operasional dan operasional konsep. Jadi definisi operasional ini sebenarnya informasi ilmiah yang berupa petunjuk untuk melakukan bagaimana sih cara mengukur variabel-variabel yang bisa diamati. Nah, jadi operasional konsepnya bisa dibuat seperti itu. Jadi di konsep teoritisnya itu ada si dua variabel tadi, yaitu pengaruh penggunaan TikTok dan kreativitas anak muda sebagai variabel Y dan variabel X-nya. Dan untuk konsep variabelnya, untuk pengaruh penggunaan TikTok itu ada durasi, frekuensi, ketertarikan atau minat, video, dan lagu. Dan selanjutnya untuk anak muda ada pengembangan ide, video kreatif, efek dan video template, dan fitur video. Oke, bab terakhir akan menjadi kesimpulan dan saran, tetapi karena ini belum dilakukan, maka kesimpulan dan saran atau bab penutup akan ditambahkan setelah penelitian ini selesai. Sekian dari saya, Jessica Nandadira. Terima kasih.